Audio Jungle. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga panjenengan semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun panjenengan berada. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan karena sudah menyempatkan waktu untuk menyimak materi pada hari ini. Ya, sesuai judul yang sudah tertera, materi pada hari ini yaitu Anakku Hebat. Sebelum kita membahas jauh tentang materi pada hari ini, saya ingin meminta panjenengan untuk menyiapkan buku dan alat tulis. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Oke, baik. Jika sudah, maka sesuai pernyataan di atas, dapatkah ayah dan bunda mendeskripsikan siapa mereka? Mereka di sini maksudnya adalah anak-anak panjenengan. Seperti apakah mereka, karakter mereka, lalu kebiasaan mereka, kesukaan mereka, tipe seperti apakah mereka? Tolong panjenengan deskripsikan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, apabila panjenengan sudah selesai mendeskripsikan tentang seperti apa anak-anak panjenengan, selanjutnya kita memasuki materi yang pertama mengenai 4 tipe kepribadian anak. Yang pertama, sanguinis. Sanguinis artinya anak yang hidup, optimis, ringan dan riang. Memiliki ciri senang berbicara, banyak ide, mudah mencairkan suasana, tanggap dan kekinian. Mudah menyampaikan perasaan, anak dengan tipe ini perlu diajarkan untuk berpikir sebelum berbicara. Mereka juga cenderung moody atau mudah berubah suasana hatinya. Nah, biasanya anak seperti ini kalau ada masalah kecil suka dibesar-besarkan. Dalam mendampingi belajar, orang tua bisa membuat poin-poin pembicaraan agar pembicaraan lebih terstruktur. Yang kedua, ada tipe koleris. Koleris artinya anak yang cerdas, anak yang analitis atau suka menganalisa, anak yang logis, dan anak yang sangat praktis. Memiliki ciri, dia berani berbicara dan mengungkapkan diri, dominan, kaku, praktis, dan efisien. Namun mereka juga gampang marah dan mudah tersinggung. Nah, apakah anak ayah dan bunda ada yang termasuk dalam tipe yang koleris? Tipe yang ketiga yaitu melankolis. Anak yang melankolis biasanya juga termasuk anak yang analitis, anak yang bijak dan tenang. Memiliki ciri yang detail, analitis, berhati-hati, berpikir logis, dan objektif. Biasanya mereka senang melihat data dan mereka adalah tipe observer atau suka mengobservasi yang baik. Perlu diajari agar bisa menjelaskan inti pembicaraan dengan sederhana, hindari pengulangan dan rinci, berani mengungkapkan opini. Nah, apakah anak-anak panjenengan ada yang seperti ini? Lalu yang terakhir atau yang keempat ada tipe phlegmatis. Artinya anak yang santai dan cinta damai, memiliki ciri tenang, pandangan yang baik, konsisten, rendah hati, dan menghindari konflik. Namun mereka juga cuek pada orang-orang sekitar dan sering menunda-nunda pekerjaan. Nah, ayah dan bunda perlu mengajari agar anak lebih berani berbicara dan mengekspresikan dirinya. Baik ayah bunda, kita memasuki materi yang kedua, yaitu kepribadian seorang individu dilihat dari kacamata psikologi. Ada 3 macam atau 3 tipe kepribadian menurut pandangan psikologi. Yang pertama introvert, yang kedua extrovert, dan yang ketiga adalah ada di antaranya, yaitu ambivert. Nah, apakah ayah bunda sudah ada yang pernah mendengar kata-kata ini? Mungkin bagi beberapa bapak ataupun ibu pasti sudah tidak asing dengan kata-kata ini.
Yang pertama perlu kita bahas yaitu introvert. Ciri-ciri anak introvert yaitu biasanya anak ini akan mendapatkan energi. Anak ini akan lebih bersemangat ketika dia seorang diri. Dia lebih nyaman dengan kondisi yang sepi, dengan kondisi yang tenang, dengan lingkungan yang menurut dia nyaman. Dia lebih suka menghabiskan waktunya di dalam rumah atau di dalam kamar, beraktivitas dan produktif ketika sendiri. Anak ini juga lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Nah, biasanya akan banyak berpikir sebelum memulai bicara dan cenderung lebih pendiam. Sedangkan anak ekstrovert adalah kebalikan dari anak introvert. Anak ekstrovert ini dia lebih suka menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya di luar. Dia akan mendapatkan semangat dan energi yang luar biasa ketika dia bisa bersosialisasi dengan lingkungan luar. Dan biasanya anak yang ekstrovert ini mudah tertekan ketika dia lebih menghabiskan waktu lebih banyak di rumah. Nah, anak ekstrovert ini juga lebih suka bekerja atau belajar dalam sebuah tim atau kelompok. Biasanya akan mengatakan apa yang ingin dia katakan langsung pada poin-poinnya. Dan anak yang ekstrovert juga cenderung lebih ceria. Nah, selain kedua tipe yang sebelumnya, ada juga anak dengan tipe yang bisa kedua-duanya. Bagaimana contohnya Bapak Ibu? Ya, anak ini dia suka kesendirian, tapi dia juga perlu untuk bersosialisasi di keramaian. Dia suka belajar ataupun bekerja sendirian, tapi dia juga tidak masalah, dia juga tidak akan keberatan jika harus belajar atau bekerja pada sebuah kelompok atau tim. Nah, anak ini bisa menjadi anak yang pendiam, bisa juga menjadi anak yang ceria. Nah, jadi biasanya anak ambivert ini dia bisa menyesuaikan tergantung dari situasi dan kondisi sesuai apa yang dia butuhkan. Ketika dia ingin sendiri, ya dia pasti akan lebih banyak melakukan kegiatan sendiri, kegiatan yang lebih banyak dilakukan di dalam rumah. Tapi ketika dia mulai jenuh di dalam rumah, ya dia juga butuh dunia luar, dia butuh bersosialisasi dan dia akan bermain bersama teman-temannya di luar, dan dia akan mendapatkan energi yang luar biasa di luar, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, coba sekarang jenengan identifikasi anak-anak jenengan. Anak-anak jenengan ini termasuk tipe yang mana sih? Apakah lebih suka kegiatan yang dilakukan seorang diri, atau dia tipe anak yang menyukai kegiatan yang lebih banyak bersama teman-temannya di dunia luar, atau dia bisa kedua-duanya? Nah, coba saat sekarang panjenengan pikirkan dan renungkan sekaligus mengobservasi seperti apa tipe anak jenengan. Baik Bapak Ibu, setelah kita sebelumnya memahami dan mempelajari berbagai kepribadian dan karakter anak-anak kita, sekarang yang perlu kita pelajari selanjutnya adalah gaya belajar anak. Tahukah Bapak Ibu bahwa setiap anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda? Nah, tapi pada dasarnya ada 3 macam gaya belajar anak yang perlu kita ketahui untuk menentukan seberapa berhasilkah materi pembelajaran yang anak itu bisa dapatkan dan bisa dipahami. Gaya belajar yang pertama yaitu melalui visual. Nah, biasanya anak-anak dengan gaya belajar visual adalah tipe yang mudah menerima informasi ataupun materi melalui apa yang dia lihat. Contohnya, anak akan mudah menirukan apa yang dilakukan oleh orang lain. Ketika misalkan ibunya sedang memasak, tidak lama anak itu juga akan menirukan ibunya yang sedang memasak. Ataupun ketika ayahnya sedang mengecat tembok,
Nah, anak itu akhirnya juga mengikuti. Mereka paham bagaimana cara mengecat tembok. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi gaya belajar visual biasanya anak-anak ini sangat tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan indera penglihatannya. Baik itu gambar, baik itu warna, struktur, diagram, apapun itu yang bisa menarik indera penglihatannya. Selanjutnya, gaya belajar yang kedua yaitu auditory atau melalui audio. Biasanya, anak-anak dengan tipe auditory yaitu anak yang mudah memahami materi pembelajaran melalui suara-suara yang dia dengarkan. Ciri-cirinya, anak itu suka mendengarkan musik. Dia lebih nyaman dan senang belajar ketika ada nyanyian, ada tepuk, membaca dengan suara keras, senang belajar secara berkelompok. Lalu biasanya juga tipe anak yang pandai berbicara. Nah, tentunya anak-anak seperti ini punya juga kelemahannya. Kelemahannya apa? Yaitu salah satunya biasanya anak ini mudah terbagi fokusnya ketika mendengarkan suara-suara lain. Contohnya ketika di dalam kelas, anak ini sedang fokus mendengarkan gurunya sedang menjelaskan sebuah materi gitu ya. Tetapi di lain sisi ternyata ada bunyi suara lain. Misalkan ada orang yang sedang menggergaji pohon yang suaranya sangat bising. Nah, tentunya anak itu akan mudah sekali terbagi fokusnya. Yang tadinya dia sangat berkonsentrasi mendengarkan gurunya bercerita, lalu anak itu bisa terbagi fokusnya. Seperti itu. Selanjutnya, gaya yang ketiga yaitu gaya belajar kinestik. Nah, gaya ini berbeda dari sebelumnya. Kalau visual melalui indera penglihatannya, kalau auditory melalui indera pendengarannya. Nah, kalau kinestik ini biasanya cenderung menerima informasi yang paling mudah, yaitu dengan cara melakukan gerakan tubuh. Baik itu melakukan sesuatu dengan tangan, dengan kakinya, atau dengan seluruh tubuh anggota tubuhnya. Nah, anak ini lebih suka dengan belajar seperti itu. Nah, biasanya anak-anak kinestik ini dia tipe anak yang aktif, yang sulit untuk diam di tempat gitu ya. Jadi anak ini nggak betah nih kalau suruh lama-lama duduk di dalam kelas seperti itu. Terus anak ini juga cenderung memiliki bicara yang mungkin sedikit lambat gitu ya. Lambat dalam arti bukan suatu kekurangan, melainkan ya memang dia bukan tipe anak yang suka berbicara, melainkan dia adalah tipe anak yang suka mengekspresikan apa yang dia rasakan dengan gerakan, dengan ekspresi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah panjenengan mengetahui kepribadian anak-anak jenengan, karakter anak jenengan, dan gaya belajar anak jenengan, menurut jenengan silahkan dideskripsikan. Menurut jenengan, anak-anak jenengan itu masuk kategori gaya belajar yang dengan visual, auditory, atau kinestik. Tentunya ketiganya itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kita sebagai orang tua hanya bisa mengidentifikasi untuk mencarikan solusi ketika anak-anak kita mengalami hambatan pada proses belajarnya. Nah, selanjutnya kita memasuki aspek perkembangan anak usia dini, di mana aspek perkembangan ini tentunya juga menjadi bahan penilaian pada di PAUD ya, tentunya di KBIT Harapan Umat. Menurut jenengan, seberapa pentingkah aspek perkembangan anak usia dini? Apakah yang akan terjadi apabila salah satu aspek perkembangannya tidak tercapai? Nah, mari Bapak Ibu kita pelajari bersama-sama. Aspek perkembangan yang pertama yaitu nilai agama dan moral.
Artinya, di sini adalah cara anak dalam mengenal, menirukan, dan mencontoh berbagai aktivitas keagamaan yang dilakukan dan distimulasi oleh orang-orang dewasa, baik itu orang tua ataupun guru, serta sifat-sifat keagamaan yang menyertainya, seperti keyakinannya, agamanya, dan apa saja tugas-tugas dan hak dan kewajibannya. Di sini sudah ada tugas perkembangan nilai agama dan moral. Ada usia 4-5 tahun dan kelompok usia 5-6 tahun. Mulai dari mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya, menirukan gerakan ibadah, mengucapkan doa sebelum atau sesudah aktivitas, mengenal perilaku baik, sopan dan buruk, membiasakan diri berperilaku baik, mengucapkan salam, sopan santun kepada orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Lalu perkembangan yang kedua yaitu perkembangan fisik motorik. Nah, ini berkaitan dengan keterampilan motorik atau otot-otot yang ada di tubuh anak-anak kita. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fisik motorik itu ada dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Di sini sudah ada tugas perkembangan dari fisik motorik kasar, mulai dari menirukan gerakan binatang, hewan, manusia, benda, lalu melakukan gerakan menggantung, berlari, meloncat, melompat, dan gerakan-gerakan olah tubuh yang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan fisik untuk menguatkan otot-otot yang ada di tubuh anak tersebut. Nah, selain motorik kasar, juga ada motorik halus. Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan motorik halus yaitu membuat garis-garis vertikal. Contohnya ketika anak itu mulai memegang pensil, anak belajar meremas, belajar menggunting, belajar menulis, mewarnai. Nah, seperti itulah contoh-contoh kegiatan yang bisa menstimulasi motorik halus. Anak bisa merasakan yang namanya halus, kasar. Anak bisa mengekspresikan diri dengan berkarya seni, dengan menggunakan berbagai media di kehidupan nyatanya. Nah, selain motorik halus dan motorik kasar, di sini juga ada yang berkenaan dengan kesehatan fisik, dari tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Nah, jadi tentunya perkembangan atau pertumbuhan anak-anak itu disesuaikan dengan tahapan usianya. Semisal dari usia dan antara tinggi badan atau berat badan ternyata tidak ideal, nah ayah dan bunda perlu segera mengontrolkan, mengkonsultasikan atau memeriksakan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, seperti itu. Aspek perkembangan bahasa yaitu berkenaan dengan pemahaman dan kemampuan anak untuk berkomunikasi dan memaksimalkan alat komunikasi yang ada di tubuhnya. Nah, alat komunikasi manusia itu kan ada banyak ya, ada mulai dari mulut, mata, dan tubuh. Nah, pengembangan kemampuan bahasa agar anak mampu mendengarkan dan berbicara, mampu membaca dan menulis, mampu mempunyai pengetahuan tentang huruf-huruf, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa contoh tugas perkembangan bahasa, mulai dari menyimak, menirukan, lalu memahami cerita, menyimak cerita, mengenal perbendaharaan kata. Anak itu mengerti arti, misalkan kata kotor, bersih, tinggi, pendek. Nah, seperti itu. Dan di tahap selanjutnya, anak mulai belajar keaksaraan. Biasanya anak ini mulai paham arti dari simbol-simbol, mulai paham mengenal suara-suara. Oh, ini jenis suara hewan. Ini suara apa? Ini suara benda apa? Nah, anak itu bisa mengetahui.
Lalu dapat menyebutkan dan mengelompokkan gambar atau benda-benda sesuai dengan bunyinya, sesuai dengan bentuk huruf yang sama. Nah, anak mulai bisa membaca namanya, menuliskan namanya. Nah, selanjutnya tahapan yaitu mengungkapkan bahasa. Nah, di sini biasanya anak mulai bisa menceritakan, bisa bercerita ulang, dia bisa menceritakan pengalamannya, dia bisa berkomunikasi dua arah dengan lawan bicaranya. Anak itu juga bisa berargumentasi, ya, dia bisa mengelak ini salah dan ini benar, dan tentunya masih banyak lagi hal-hal lainnya. Lalu aspek perkembangan yang keempat yaitu perkembangan sosial emosional. Cara anak ketika berinteraksi dengan temannya. Nah, interaksi di sini bisa dengan mainan, bisa dengan orang dewasa, dengan lingkungan, atau bahkan anak itu juga tidak jarang ya berbicara, berkomunikasi, dan bagaimana cara dia memperlakukan hewan, bagaimana cara dia memperlakukan tanamannya, dan lain sebagainya. Nah, artinya perkembangan sosial emosional ini adalah cara anak mengekspresikan, mengelola, mengontrol emosionalnya. Bagaimana cara dia mengekspresikan sesuai apa yang dia rasakan. Nah, di sini ada tugas perkembangan sosial emosional anak. Ya, beberapa di antaranya yaitu anak bisa menunjukkan sikap mandiri. Anak bisa menolong temannya, anak mau berbagi, bisa memaafkan, dia tahu mana ini yang benar dan salah, anak bisa mengendalikan emosinya, anak bisa mentaati aturan, anak bisa mengikuti aturan bermain yang sudah ditentukan. Nah, dia bisa mengerti bahwa ketika dia melakukan kesalahan, dia harus menerima konsekuensinya, dan tentunya masih banyak lagi lainnya. Dan yang terakhir yaitu aspek perkembangan kognitif, merupakan cara anak berpikir, melihat dunianya, dan cara anak menggunakan alat dan bahan main untuk belajar. Kognitif ini biasanya juga berhubungan dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan pada anak, munculnya rasa ingin tahu pada anak, munculnya bagaimana pemecahan masalah yang dihadapi oleh anak, pemecahan masalah yang ringan ya, yang masuk kategori dunia anak-anak. Nah, biasanya pengembangan kemampuan kognitif membuat anak belajar memecahkan masalah, berpikir logis, berpikir simbolik, berpikir kritis, seperti itu. Adapun tugas perkembangan kognitif ya, mulai dari pengetahuan umum dan sains. Biasanya anak mulai mengenal benda berdasarkan fungsinya. Nah, biasanya di sini anak bisa membedakan mana benda yang lebih panjang, mana benda yang lebih besar, mana benda yang kecil, mana benda yang ukurannya sama, yang berbeda. Nah, seperti itu. Biasanya anak juga tertarik dengan hal-hal baru. Contohnya, ketika pencampuran warna, ada warna kuning dan biru. Ketika dicampur jadi apa ya? Nah, jadi warna hijau misalkan. Lalu anak itu mulai deh muncul pertanyaannya, kenapa ya bisa berubah jadi warna hijau? Nah, lalu dia berusaha mencoba lagi, mencampur warna lain lagi. Nah, itu juga salah satu contoh perkembangan aspek kognitif. Nah, pada tahap kognitif biasanya anak juga mulai mengenal dengan yang namanya bilangan, angka, ataupun lambang bilangan dan huruf. Mulai seperti mengetahui ini jumlahnya banyak, ini sedikit, ini jumlahnya nggak sama. Nah, ada juga ya anak itu mulai bisa menyebutkan urutan angka dari 1 sampai 10. Anak bisa mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Nah, anak itu tahu ini ada jumlah apel 10. Nah, dia cari di mana angka 10-nya. Nah, dia sudah bisa mengenal itu. Dia juga bisa mengenal konsep bilangan. Artinya, dia tahu bahwa ini yang namanya berhitung. Ya, dia juga bisa mengenal lambang bilangan, bisa mengenal lambang huruf, dan tentunya bisa masih banyak lagi yang lain.
Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, tidak terasa ternyata materi pada hari ini sudah selesai. Ada 4 materi, yaitu 4 tipe kepribadian anak, kepribadian dari kacamata psikologi, gaya belajar anak, dan yang terakhir adalah aspek perkembangan anak usia dini. Nah, apabila ada kebingungan atau ada yang belum jelas, silahkan Bapak Ibu bisa bertanya, bisa mengirimkan voice note atau catatan atau tulisan, atau bisa langsung melalui WhatsApp group. Di sini ada quotes, ada kalimat penutup ya yang sangat tepat sekali menurut saya, dan saya dapatkan dari salah satu publik juga. Mendidik bukanlah sebuah perlombaan untuk mencari yang tercepat dalam membaca, menulis, dan berhitung. Artinya, kita ini mendidik bukan hanya sekedar mengajar ya. Jadi kita perlu mengetahui bagaimana karakter anak kita, bagaimana gaya belajarnya, apa yang dia suka, apa yang bikin dia tidak mood, kapan anak itu mood belajar, dan lain sebagainya. Dan satu lagi quotes untuk penutup ini dari saya, yaitu setiap anak itu terlahir cerdas dan setiap anak itu hebat berdasarkan versi terbaik dari diri mereka sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar dan saling memahami. Kita berikan pemahaman kepada anak bahwa sekolah itu tidak hanya sekedar untuk pintar baca, tulis, dan berhitung, melainkan sekolah juga tempat pendidikan, artinya pendidikan berkarakter jauh lebih utama. Saya percaya bahwa setiap anak itu terlahir cerdas dan pintar sesuai pada bidangnya masing-masing, sesuai apa yang mereka minati dan sukai. Baik Bapak Ibu, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan di hati jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi pada hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kita sama-sama belajar memahami anak-anak kita semua. Tentunya kami sebagai guru tidak bisa berjalan sendirian. Kami juga butuh jenengan sebagai seorang guru yang ada di rumah. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.